أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat IKADI di acara notasi ngobrol tafsir santai berisi. Insya Allah pada sesi kali ini kita membahas surat Al-Qadar tentang biasanya ini dibahas di bulan Ramadan ya Ustaz ya. Lailatul Qadar di hari-hari terakhir bulan Ramadan ya. Nah sekarang coba kita tadaburi surat Al-Qadar ini ya. Seperti apa makna yang terkandung di dalam surat Al-Qadar ini. Seperti biasa saya temani dengan host yang ganteng, co-host yang ganteng, Khotob ya. Dan narasumber kita, ya, guru kita semua, yaitu Ustadz Muhammad Yusuf. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kita bahas surat Al-Qadar sekarang Ustadz ya. Ini surat khusus biasanya di bulan Ramadan dan 15 hari terakhir biasanya Imam Taraweh itu ini kan Al-Qadar terus dibaca tiap malam. Ya biasanya gitu ya. Iya. Termasuk saya. Baik Ustaz, bangga kita tadabburi surat Al-Qadar ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Insyaallah kita masuk kepada surat Al-Qadar ya, surat yang ke-97. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min 1000 syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat Al-Qadar ini surat Makkiyah dan secara umum ya surat Al-Qadar ini membahas tentang Al-Quran dan juga Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Kita masuk ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami ya anzalnahu fi lailatul qadar. Menurunkannya. Nah, nya di sini, hu di sini dhamir ya'udu ilal Qur'an ya, bahwa yang dimaksud dengan nya atau dhamir di sini adalah Al-Qur'an. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Nah, sahabat-sahabat notasi ya, Ustaz Agus dan Kang Khotob, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas ya, Al-Qur'an itu turun 2 kali ya, 2 tahap. Al-Qur'an itu turun 2 tahap. Tahapan yang pertama Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ya ke Baitul Izzah ya, Baitul Izzah di langit dunia ya, satu tempat di langit dunia yang mungkin wallah alam ya fungsinya ataupun keadaannya itu seperti Ka'bah ya, artinya pusat malaikat ya di langit dunia, di Baitul Izzah di langit dunia itu Baitul Izzah gitu ya, tempat malaikat, satu tempat di langit dunia. Nah itu secara langsung ya 30 juz.
Jadi Al-Quran dari Lauhul Mahfud turun ke Baitul Izzah itu langsung sekaligus 30 juz. Kemudian dari Baitul Izzah dibawa oleh Jibril ke Nabi SAW secara munajjaman, ya, munajjaman mufarraqan, secara bertahap, berangsur-angsur. Kalau itu ada keterangannya Ustaz, turun secara keseluruhan itu di kapan? Maksudnya apakah setelah sebelum penciptaan manusia gitu ya, atau pada saat Rasul diutus? Iya. Nah, ada ini nggak? Ada keterangannya nggak? Iya. Nah, saya bacakan dulu ya keterangan dari Ibnu Abbas. Iya. Ya. Jadi kata Ibnu Abbas, anzalallahul Qur'ana jumlatan wahidan minal lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya. Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus dari lauhul mahfuz ke baitul izzah di langit dunia. Sekaligus. Thumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i fi 23 sanah ala Rasulullah SAW. Kemudian dari baitul izzah itu ya diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan, ya. Kalau ayat Al-Qur'an yang yang dibutuhkan atau sesuai keadaan itu kan disebut sababun nuzul, ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang mengitari turunnya satu ayat sababun nuzul, ya. Tapi tidak semua ayat itu ada sababun nuzulnya, ya. Tidak semua. Nah itu selama 23 tahun, selama masa kenabian, dimulai dari Al-Alaq, ya, di Gua Hiro, sampai dengan Al-Maidah. Kalau tidak salah, jadi antara Al-Maidah dengan Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, itu satu ayat sebelum ayat Mudayanah itu, ya, ayat tentang utang piutang. Jadi memang para ulama beda pendapat, ada apakah ayat terakhir itu al-yauma akmaltu lakum dinakum Al-Maidah atau tadi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ya. Antara dua itu, ya. Jadi itu selama 23 tahun. Nah, terkait dengan kapan diturunkannya dari Lauhul Mahfuz, wallahu alam, ya, wallahu alam. Kapan diturunkannya, apakah misalnya sebelum penciptaan, sebelum kelahiran Rasulullah SAW atau seperti apa, wallahu alam, ya, kapan-kapannya. Cuma yang jelas dari ayat ini bahwa Al-Quran turun sekaligus itu di Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar. Kan kalau masyarakat kita, kalau nuzulul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan, ya, 17 Ramadan. Meskipun ya sebenarnya mungkin ada ikhtilaf juga di kalangan para ulama. Betul. Ada satu indikasi yang menunjukkan bahwa Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi itu tanggal 17 Ramadan itu di surat Al-Anfal, Yaumal Furqani Yauma Taqal Jam'an. Jadi perang Badar itu sering disebut sebagai Yaumul Furqan. Yaumul Furqan, hari pembeda. Dan salah satu nama Al-Qur'an juga Al-Furqan, ya. Jadi sebagian mungkin ada yang mengambil ayat itu sebagai penguat bahwa ayat pertama yang turun kepada Nabi itu 17 Ramadan, ya, yang di Gua Hiro itu 17 Ramadan sebelum, ya, di awal kenabian. Nah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, jadi kalau ini wallahu alam, ini adalah Quran yang pertama kali turun, ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Nah, kemarin kan sudah dibahas, ya, dalam surat Al-Qari'ah, ya, kalau tidak salah, bahwa kalau Allah mengatakan wa ma adraka, ya, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka, dan apakah kamu mengetahui, ya, apa itu Al-Qari'ah? Di sini wa ma adraka ada lagi. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah kalian tahu apa itu Lailatul Qadar, ya. Ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu sangat agung, sangat mulia. Dan kenapa kita menyebut, atau Allah Subhanahu wa taala menyebut Lailatul Qadar, ya? Al-Qadar itu apa? Mulia, ya. Kuasa. Al-Qadar itu al-azamah, ya, keagungan, ya, dan kemuliaan, ya.
Jadi Lailatul Qadar itu malam yang agung, malam yang mulia. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik ya ibadah di dalamnya daripada 1000 bulan. Ini banyak ya hadis-hadis, termasuk hadis tentang Ramadan juga kata Nabi, fihi lailatun khairun min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanda-tanda Lailatul Qadar gimana? Tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Ya, kalau dari hadis itu ada kan ya bahwa tidak panas. Oh itu paginya kan? Ya, maksudnya malamnya atau paginya, Ustaz? Ada di sini keterangannya. Oh, ya, ya ada keterangannya. Jadi Imam Ibnu Katsir setelah selesai menafsirkan surat Al-Qadar itu, beliau ada bagian ta'yinu Lailatul Qadri wa alamatuha, ya. Menentukan kapan sih malam Lailatul Qadar itu dan apa tanda-tandanya. Nah, salah satunya kata Nabi di antara tanda-tanda yang bisa kita lihat di alam gitu ya. Ya meskipun alam itu kan beda ya antara alam desa dengan alam kota. Ya. Kalau di desa mah malam teh tenang. Tapi kalau di kota mah jam 12 gitu masih padat ya. Nah, kata Nabi ya, inna amarata Lailatul Qadri annaha safiyatun baljah. Jadi malam Lailatul Qadar itu kalau malam harinya safiyah. Safiyah itu bersih ya, langit bersih ya, bersih. Ka'anna fiha qamaron sati'an, seakan-akan ya di malam Lailatul Qadar itu seperti ada bulan yang bercahaya. Padahal Lailatul Qadar kan bukan purnama. Ya, purnama itu 14-15 ya. Tapi terang gitu. Lailatul Qadar itu di malam harinya. Kemudian sakinatun sajiyah, tenang ya. Ya tadi tenangnya kota dengan tenangnya desa beda ya. Tapi sakinah gitu ya. Kemudian la barda fiha wala harrun ya, tidak terlalu dingin juga tidak terlalu panas ya. Kemudian di pagi harinya wa inna amarataha anna syamsa sabihataha takhruju mustawiyatan laisa laha syu'a. Dan kata Nabi, matahari di pagi harinya itu ya terbit terang tapi tidak panas gitu. Ya, ada matahari terang tapi adem. Adem. Mithlul qamari lailatul badr ya. Jadi ademnya itu, terangnya itu seperti bulan purnama ya, bulan purnama. Wala yahillu li syaitan ay yakhruja ma'aha yauma idzin, dan kata Nabi setan enggak bisa keluar ya, enggak bisa ganggu pada hari itu. Ya walaupun bagaimana kan tentang Lailatul Qadar ini sampai kapanpun pasti gaib ya. Gaib, tidak ada yang tahu. Makanya yang paling bagus untuk dilakukan supaya dapat Lailatul Qadar, diburu setiap malam diburu setiap malam. Apalagi kalau kita di Indonesia kadang satu Ramadannya beda-beda ya. Yang satu genap, yang satu ganjil gitu ya. Ya itu terkait dengan Lailatul Qadar ya. Jadi Lailatul Qadar itu kan hubungannya dengan turunnya Al-Quran itu ya. Pada saat malam Qadar itu. Iya, jadi mungkin Lailatul Qadar itu satu dikaitkan dengan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Tapi kan kalau Quran yang dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah kan turun sekali aja. Sementara Lailatul Qadar itu disepakati para ulama setiap tahun, setiap Ramadan ada di Al-Ashrul Awakhir, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Cuma kata Nabi kan carilah di 10 hari terakhir, carilah di malam-malam ganjil. Meskipun ada riwayat-riwayat yang tanggal 21, 23, 25, 27, 29.
Dan wallahu alam ya, kenapa masyarakat kita lebih banyak kalau iktikaf malam 27 itu paling banyak ya. Padahal kan ganjil bukan 27 aja. Iya. Memang ada riwayatnya ya. Riwayat yang mengatakan malam 25 ya, malam 27, malam 29 ya. Terus Lailatul Qadar itu berarti pindah-pindah setiap tahunnya tanggalnya atau tetap? Iya. Iya betul, di apa namanya, di sini juga ada keterangan ya, ada keterangan bahwa Lailatul Qadar itu dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan yang satu itu berpindah-pindah ya, berpindah-pindah, tidak satu malam ya, tidak satu malam. Iya. Kalau dulu tuh saya pernah membahas tuh, pernah dapat kajian tuh Ustaz. Tapi dulu waktu masih kecil ya. Iya. Jadi kalau saumnya hari Senin, Lailatul Qadarnya tanggal 23 misalkan. Kalau saumnya Selasa, berarti Lailatul Qadarnya 25 gitu ada. Saya nggak tahu keterangannya dari mana dia. Itu kurang tahu ya keterangannya gimana gitu. Mesti dilihat lagi itu dulu waktu kecil. Belajarin. Iya. Nah di sini ada juga riwayat Nabi SAW itu ketika mungkin ya ketika keterangan tentang Lailatul Qadar itu belum sampai, Nabi itu pernah i'tikaf di 10 hari pertama. Kemudian kata Jibril, wahai Muhammad, yang kamu cari Lailatul Qadar itu di 10 hari berikutnya. Nabi i'tikaf lagi 10 hari yang kedua. Setelah itu Jibril datang lagi ya, fa'takafal asyra al-ausat fa'takafna ma'ahu. Nabi i'tikaf 10 hari pertengahan di bulan Ramadan. Kemudian datang Jibril, alladzi tatlubu amamaka. Lailatul Qadar masih 10 hari berikutnya. Nah, terakhir kata Nabi, barang siapa yang mau i'tikaf, hendaklah dia i'tikaf di 10 hari yang terakhir ya, di malam-malam ganjil gitu. Dan kita tahu ya insya Allah doa di malam Lailatul Qadar kalau kita ya meskipun karena kita tidak tahu jadi bacanya tiap malam ya. Yang dari Aisyah itu dari Aisyah itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kalau untuk sendiri ya. Kalau untuk rame-rame Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau itu Maha Pengampun dan menyukai pengampunan, maka ampunilah aku atau ampunilah kami. Ya, demikian ya, barangkali tadi ayatnya ayatnya belum selesai ya. Belum selesai. Tanazzalul malaika. Ya, ayat yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun, warruh dan juga ar-ruh. Ruh di sini adalah malaikat Jibril ya, Jibril. Nah, jadi kalau ini dalam bahasa nahwu ya, Jibril itu kan bagian dari malaikat ya. Tapi kenapa tanazzalul malaikatu warruh ya? Disebutkan juga ar-ruh gitu Jibril. Nah, ini menunjukkan bahwa Jibril itu istimewa ya, istimewa ya. Kayak ini Ustaz ya, hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Wassolatil wusta ya. Salat asar ya, salat asar. Nah, jadi para malaikat turun di malam Lailatul Qadar itu dan juga Jibril. Tapi maknanya bukan berarti para malaikat itu hanya turun di malam Lailatul Qadar ya. Jadi maknanya di sini adalah yaktsuru tanazzulul malaikah. Bahwa malaikat itu pada malam itu lebih banyak yang turun ya. Sebab kan malaikat sebenarnya senantiasa hadir tiap hari juga ya. Hadir misalnya di majelis ilmu ya, hadir di mereka-mereka yang menjenguk orang yang sakit, hadir di mereka-mereka yang sedang
dizalimi, apalagi di Gaza misalnya hari ini ya. Insya Allah banyak malaikat-malaikat yang turun. Tapi di malam Lailatul Qadar itu turunnya semakin banyak. Bi'izni rabbihim min kulli amr, ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan segala urusan. Nah, dengan segala urusan ini maknanya apa? Disebutkan bahwa min kulli amr di sini adalah tadi ya, bahwa di malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ya urusan, ya, mentakdirkan urusan untuk manusia, ya. Makanya mungkin barangkali salah satu doa kita di malam Lailatul Qadar itu agar kita mendapatkan takdir yang baik, ya, takdir yang baik. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, ya, sehingga terbitnya waktu fajar. Maknanya adalah hiya salimatun la yastati'u syaitan ay ya'mala fiha su. Pada malam hari itu setan-setan tidak bisa menggoda, ya, di malam Lailatul Qadar. Ada juga yang mengartikan taslimul malaikah Lailatul Qadri ala ahlil masajid hatta yatlu'al fajr, bahwa salamun hiya hatta matla'il fajr itu para malaikat memberikan salam, ya, kepada ahlil masjid, orang-orang yang sedang beriktikaf sampai waktu fajar. Ya, demikian surat Al-Qadar, ya. Ya. Kalau di sini saya simpulkan mungkin ya. Jadi di ayat ini kita harus memuliakan Al-Qur'an, ya. Karena Al-Quran turun di satu malam dan malam itu jadi mulia, itu kan? Iya, betul. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad dan Muhammad jadi mulia. Iya. Turun di bulan Ramadan itu di bulan yang mulia, kan gitu, ya. Iya. Maka ketika kita ingin menjadi manusia yang mulia, maka harus nantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai pegangan kita, gitu. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di Lailatul Qadar itu adalah sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Merupakan sesuatu kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Biasanya kan khairu min alfi syahr. Yeah. Lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kan 83 tahun, ya. Iya. Sekitar segitu. Bisa nggak kita menganalogikan kalau kita ibadah, atau usia kita kan belum tentu, ya. Yeah. Sampai 83, ya. Betul. Rasulullah aja 62, kan gitu, ya. Iya. Belum tentu usia kita 83, kan. Kalaupun gitu, ya. 83 belum tentu bisa diisi semuanya dengan amal soleh. Kan, gitu. Nah, tapi dengan adanya Lailatul Qadar ini, Allah memberikan menunjukkan kemurahannya, gitu. Kita bisa beribadah setara atau senilai dengan 83 tahun itu, gitu, ya. Bisa nggak usah dianalogikan seperti itu, ya? Ya, benar. Jadi kalau disebut kemurahan Allah, kasih sayang Allah kepada umat akhir zaman yang usianya pendek-pendek, ya, dibanding dengan usia umat-umat terdahulu yang ratusan tahun, bahkan mungkin wallahu alam, ya, Nabi Nuh itu kan falabitha fi qaumihi alfasanatin illa khamsina am, dakwahnya saja 950 tahun, gitu, ya. Masya Allah. Nah, kita kan usianya pendek-pendek. Nah, jadi salah satu bonus Allah Subhanahu wa taala kepada umat akhir zaman itu adalah dengan tadi, ya. Salah satunya adalah amal-amal yang sederhana tapi bisa menandingi umat-umat terdahulu. Salah satunya Lailatul Qadar. Ya, dengan 83 tahun, ya. 83 tahun lebih, ya. Iya. Kurang lebih. Atau pada ini, jadi kan Ustaz sempat mention lagi yang wa ma adraka ma Lailatul Qadar sama wa ma adraka ma Qari'ah. Itu ini saya kepikiran yang ayat bikinan ini syair lah, kita sebut syair bikinannya Musailamah Al-Kadzdzab. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil hayawanun kabir lahu khurtumun tawil. Nah, itu, ya kan. Itu bedanya Al-Quran sama kalam orang biasa, sama syair orang biasa. Kalau Al-Quran kan misalnya nanya ke kita, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, kan kita nggak tahu jawabannya. Habis itu dijawab sama Allah.
wa ma adraka mal qari'ah, kita nggak tahu kan. Iya. Terus di yang lainnya juga gitu. Nah kalau Musailamah al-Kadzab, al-filu mal-fil, apa itu gajah, kita udah tahu. Jadi nggak perlu dilanjutin. Wa ma adraka mal fil, ya kita udah tahu. Tapi malah dilanjutin sama Musailamah al-Kadzab. Hayawanun kabir, lahu khurtum tawil, kayak gitu kan. Maksudnya apa ya? Bukti bahwa emang manusia itu nggak bisa bikin yang semisal dengan Al-Quran, bahkan satu surat gitu, satu ayat. Iya. Ya betul. Jadi itu. Kengitan itu gitu tadi. Gajah mah anak kecil juga tahu ya. Jadi ya gajah ya betul makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, maha besar Allah menciptakan makhluknya. Tapi kan semua orang tahu gajah ya, gajah. Tidak perlu ditanya lagi. Sementara misalnya kalau Allah dalam bertanya dalam Al-Qur'an dengan menggunakan wa ma adraka, pasti kedepannya itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Al-Qari'ah tentang hari kiamat. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, diturunkannya Al-Qur'an. Jadi beda gitu ya, jauh ya. Makanya Al-Qur'an itu mukjizat ya, mukjizat artinya dalam surat Qul la in jitama'atil insu wa jinnu ala ayyatu ka bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira ya. Jadi seandainya manusia dan jin itu berkumpul untuk mereka berdiskusi ingin menyaingi Al-Qur'an, niscaya mereka akan tidak bisa. Kan yang terakhir kan ini ya, ChatGPT atau AI ya. Bisakah kamu membuat satu kalimat seperti Al-Quran? Dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu firman Tuhan. Aku tidak bisa katanya. Tapi kalau ditanya tentang kitab-kitab yang lain, mungkin dia bisa gitu. Iya. Banyak kan ada ada orang orang-orang Barat sih ya, tanya agama apa sih yang benar gitu kan. Jadi banyak juga yang masuk Islam. ChatGPT aja mengakui. Iya gitu kan. Mengakui Quran. Cukup Ustadz ya. Iya. Alhamdulillah sahabat-sahabat TKD semua, kita sudah mentadabburi surat Al-Qadar ya. Luar biasa ini kandungannya. Di sini kita harus memuliakan Al-Quran, kita harus mengejar ya Lailatul Qadar, berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar, walaupun mungkin sekarang tayangnya bukan bulan Ramadan ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan Ramadan tahun yang akan datang, supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dan semoga Allah memberikan usia kepada kita sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.